Yang pertama ada pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki gangguan keterbelakangan mental atau yang biasa dikenal dengan retardasi mental. Anak tunagrahita biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga terganggunya fungsi kecerdasan dan intelektual mereka sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya muncul pada masa perkembangannya. Nah, tunagrahita sering disamakan dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, lemah pikiran. Yang kedua, keterbelakangan mental. Yang ketiga, bodoh atau dungu. Yang keempat, ketergantungan penuh atau butuh rawat. Yang kelima, gangguan intelektual. Yang keenam, oligoprenia. Yang ketujuh, mampu didik. Dan kedelapan, mampu latih. Selanjutnya, klasifikasi tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan, IQ 55-69. Mereka yang termasuk ke dalam klasifikasi ini walaupun kecerdasan dan adaptasi sosialnya terlambat, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berkembang dalam bidang akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Yang kedua, tunagrahita sedang, IQ 40-54. Anak tunagrahita ringan memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah anak tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan di sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat, IQ 25-39 atau kurang dari 24. Anak yang termasuk ke dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus dirinya sendiri dalam melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka, sampai batas tertentu, ada yang dapat mengurus dirinya sendiri dan mampu berkomunikasi secara sederhana dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu penyebab tunagrahita. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Ketunagrahitaan yang disebabkan oleh faktor genetik dikenal dengan fenilketonuria. Hal ini merupakan kondisi di mana gen orang tua mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh, sehingga terjadi penumpukan asam yang disebut asam fenilpiruvik. Penumpukan ini menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua, faktor prakelahiran. Biasanya faktor ini terjadi ketika proses pembuahan. Hal yang paling berbahaya yaitu adanya penyakit rubella pada janin. Selain itu, adanya infeksi penyakit sifilis. Kemudian, yang dapat menyebabkan kerusakan otak adalah adanya kandungan berbahaya yang terdapat pada alkohol dan obat-obatan ilegal yang dikonsumsi oleh wanita hamil. Yang ketiga, faktor pada saat kelahiran. Penyebab pada faktor ini yaitu kelahiran prematur. Adanya masalah ketika proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, kelahiran yang dibantu oleh alat-alat kedokteran yang nantinya menimbulkan trauma pada kepala anak. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri anak tunagrahita. Ciri seorang anak yang memiliki disabilitas intelektual umumnya memiliki cara belajar dan kemampuan dalam berkembangnya lebih lambat dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak disabilitas intelektual biasanya memiliki kesulitan dalam belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa ciri yang tampak dari anak disabilitas intelektual antara lain yang pertama, duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak seusianya. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam berbicara. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam memahami aturan sosial yang ada. Yang keempat, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Yang kelima, sulit memecahkan masalah. Yang keenam, sulit berpikir logis. Sebagai contoh, anak usia 9 tahun yang kondisinya tunagrahita biasanya belum dapat berbicara dan menulis, padahal seharusnya pada usia tersebut sudah mampu dalam berbicara dan menulis. Selanjutnya ada upaya penanggulangan anak tunagrahita. Yang pertama dapat dilakukan melalui jalur keluarga, seperti dilakukannya pertemuan antar orang tua, mengunjungi home teacher mengunjungi para orang tua untuk memberikan keterampilan penanganan tertentu, lalu juga dapat membawa anak usia prasekolah bersama dengan ibunya. Orang tua mampu menemukan saat kritis di mana anak perlu diberikan program pengajaran
juga orang tua tahu strategi belajar yang tepat. Bisa juga dilakukan dengan kerjasama antar orang tua dan guru. Yang kedua, jalur sekolah. Sekolah harus dapat menyediakan tenaga ahli dan terampil dari berbagai disiplin ilmu, juga memperluas kesempatan belajar melalui peningkatan pelayanan PLB dalam jumlah maupun intensitasnya. Seperti yang kita ketahui, ada 3 jenis pelayanan. Yang pertama, terintegrasi atau kelas inklusi, terpisah secara khusus, atau pelayanan di antara keduanya. Yang ketiga, jalur masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan penting juga sama dengan yang lainnya. Yang pertama dapat dilakukan dengan ceramah, seminar, atau media massa yang ditujukan kepada masyarakat, lalu juga menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai, meningkatkan penyesuaian sosial anak tunagrahita. Lalu yang keempat, ada jalur organisasi, perlu ahli dari berbagai profesi, lalu juga dilakukan pendekatan antar departemen seperti Depdiknas, Depsos, Depnaker, maupun Depkes. Lalu juga organisasi sosial dan LSM. Selanjutnya ada pola penanganan anak tunagrahita. Yang pertama, proses identifikasi anak tunagrahita sebelum dilakukan penanganan dan perancangan program pendidikan individual. Karena karakteristik anak tunagrahita ini beragam, sehingga dengan proses identifikasi yang tepat akan diperoleh juga pola penanganan dan pola pendidikan yang sesuai. Yang kedua, pembagian kelas dan muatan kurikulum yang dipelajari. Anak tunagrahita ini membutuhkan kelas yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kelas yang sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita akan membuat mereka lebih nyaman dalam belajar sehingga keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri mereka akan berjalan sesuai proses pendidikan yang dilalui. Aspek kurikulum pun lebih ditekankan pada keterampilan praktis sehari-hari sehingga dapat memberi manfaat nyata kepada mereka. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Untuk menangani anak tunagrahita, dibutuhkan tenaga pendidik yang handal yang memiliki karakteristik khusus sebagai pendidik, seperti kemampuan berempati, kesediaan membantu, kesabaran, dan yang paling penting adalah aspek personal dan emosional menjadi tuntutan utama karena anak tunagrahita ini membutuhkan penanganan dengan pendekatan emosi yang mendalam. Lalu kerjasama antar orang tua dan lingkungan. Orang pertama yang paling signifikan dalam proses perkembangan anak tunagrahita adalah orang tua. Edukasi kepada orang tua perlu diberikan agar mereka memiliki mental suportif dan bersedia untuk terlibat dalam proses pendidikan, termasuk memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang. Selain itu, lingkungan di mana anak tersebut tinggal, seperti keluarga besar, tetangga, masyarakat, termasuk lingkungan sekolah juga menjadi faktor pendukung berikutnya untuk mengoptimalisasikan perkembangan anak tunagrahita.